Baiklah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai pengukuran dasar mekanisme. Pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan sesuatu yang kita ukur menggunakan alat ukur dengan satu satuan. Pengukuran besaran relatif terdapat suatu standar atau satuan tertentu. Sebagai contoh, kita dapat mengukur panjang dalam satuan inci, feet atau kaki, mil, atau dalam sentimeter, meter, ataupun kilometer. Suatu pengukuran selalu disertai oleh ketidakpastian. Beberapa penyebab ketidakpastian tersebut antara lain adalah nilai skala terkecil atau disebut dengan NST, kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan pegas, adanya gesekan, kesalahan parallax, fluktuasi, parameter pengukuran, dan lingkungan yang saling mempengaruhi, serta keterampilan pengaman. Dengan demikian, amat sulit untuk mendapatkan nilai sebenarnya sesuatu besaran melalui pengukuran. Beberapa alat dasar yang akan dipelajari dalam praktikum adalah jangka sorong, mikrometer, sekrup, barometer, neraca teknis, termometer, neraca pegas, dan stopwatch. Masing-masing alat ukur memiliki cara untuk mengoperasikan dan cara untuk membaca hal terukur. Pada pengukuran tunggal, ketidakpastian umumnya digunakan bernilai setengah dari NST. Untuk satuan besaran X, maka ketidakpastian mutlaknya adalah delta X sama dengan 1/2 NST. Dengan hasil pengukurannya ditulis sebagai X sama dengan X plus minus delta X. Sedangkan yang dikenal sebagai ketidakpastian relatif adalah ketidakpastian relatif sama dengan delta X per X. Apabila menggunakan ketidakpastian relatif, maka hasil pengukuran dilaporkan sebagai X sama dengan X plus minus ketidakpastian relatif dikali 100%. Pada pengukuran berulang, ketidakpastian ditulis tidak lagi seperti pada pengukuran tunggal. Kesalahan 1/2 rentan merupakan salah satu cara untuk menyatakan ketidakpastian dalam pengukuran berulang. Cara menggunakan jangka sorong atau langkah-langkah dalam menggunakan jangka sorong. Yang pertama, cek dan pastikan bahwa pada saat kedua rahang tertutup, skala menunjukkan angka 0. Yang kedua, kendurkan baut pengunci dan tarik rahang geser ke kanan. Yang ketiga, letakkan benda yang akan diukur antara kedua rahang. Dan yang keempat, tarik rahang, geser ke kiri sampai mengapit benda yang mau diukur. Dan yang kelima atau yang terakhir, bacalah dan hitunglah hasil pengukuran yang diperoleh. Yang kedua, kita akan membahas mengenai langkah-langkah menggunakan mikrometer sekrup. Langkah pertama, jepitkan benda yang akan diukur pada rahang mikrometer sekrup, tepatnya di antara anvil dan spindle. Yang kedua, putar timbal dan raset sampai objek benar-benar terjepit. Yang ketiga, putar pengunci pada lock nut sehingga pemutar dan objek tidak bergeser lagi. Dan yang keempat, bacalah hasil pengukuran pada skala utama dan skala nonius. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai langkah menggunakan neraca Ohaus. Yang pertama, putar sekrup yang berada di bagian atas piringan neraca ke kiri, posisi 2 garis sejajar. Yang kedua, letakkan benda yang akan diukur masanya pada tempat beban dalam neraca. Yang ketiga, geser skala mulai dari skala besar. Jika penahannya sudah berada di titik seimbang atau 0, bergantian ke skala kecil. Dan yang keempat, jika garis sejajar dalam neraca sudah seimbang, maka hasil pengukuran sudah dapat dibaca. Yang keempat, membahas mengenai langkah-langkah penggunaan neraca pegas. Langkah pertama, siapkan benda yang ingin diukur masanya. Dan yang kedua, kaitkan benda tersebut di pengait neraca pegas. Langkah ketiga, kemudian lihat nilai yang dihasilkan dalam skala. Misalkan nilai skala yang dihasilkan dalam skala Newton nilainya yaitu 0,5 Newton, sedangkan dari skala gram menghasilkan 50 gram. Dan yang kelima, cara membaca skala termometer alkohol. Langkah pertama, pastikan posisi mata sejajar dengan permukaan kolom alkohol. Yang kedua, pada termometer alkohol tidak akan ditemui minikus baik cembung maupun cekung karena permukaan alkohol rata, sehingga pembacaan akan lebih mudah.
Kita tinggal menentukan garis skala mana pada termometer yang letaknya segaris dengan permukaan alkohol. Setelah itu, hasil pengukuran sudah bisa ditentukan. Langkah dalam menggunakan stopwatch. Tekan tombol yang menunjukkan start untuk memulai pengukuran waktu. Setelah tombol start ditekan, jarum pada alat akan berputar, kemudian melakukan kalibrasi secara periodik. Yang kedua, tekan lagi tombol yang sama untuk yang kedua kalinya. Tekanan kedua yang Anda lakukan bukan untuk menonaktifkan. Dan yang ketiga, setelah ditekan lagi, jarum akan berhenti untuk menunjukkan waktu yang dilewati. Perhitungan dimulai sejak Anda menekan start pertama kali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan dari neraca pegas, termometer alkohol, dan juga stopwatch analog. Yang pertama yaitu ada neraca pegas. Neraca pegas sendiri yaitu alat ukur massa yang skalanya dinyatakan dalam Newton dan juga gram. Cara pengaplikasian neraca pegas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapkan neraca pegas dan juga objek atau benda yang akan diukur massanya. Yang kedua, kaitkan pada pengait di neraca pegas. Yang ketiga, lihat nilai yang ditunjukkan oleh neraca pegas. Skala yang dihasilkan dapat berupa Newton maupun gram. Lalu yang kedua ada termometer alkohol. Termometer alkohol sendiri hanya bisa mengukur suhu hingga 78 derajat Celcius, namun bisa mengukur suhu sampai minus 112 derajat Celcius atau minus 114 derajat Celcius. Cara penggunaan termometer alkohol sendiri yaitu, di sini saya akan mengambil contoh cara mengukur suhu air. Yang pertama, siapkan termometer dan juga air yang akan diukur suhunya. Lalu yang kedua, lihat suhu awal dari termometer tersebut. Yang ketiga, ukur suhu air dengan cara tidak memegang termometer secara langsung, melainkan memegang benang atau tali kecil yang ada pada termometer alkohol tersebut. Lalu celupkan termometer alkohol pada air, atur waktu kurang lebih 1 menit, angkat termometer dan lihat perubahan suhu yang terjadi pada termometer tersebut. Yang ketiga ada stopwatch analog. Cara penggunaan stopwatch analog sendiri yaitu yang pertama siapkan stopwatch analog dan juga objek yang akan diukur waktunya. Yang kedua pastikan stopwatch sudah terkalibrasi. Yang ketiga tekan tombol start atau on lalu ukurlah sesuai dengan yang diminta. Yang keempat tekan tombol off setelah pengukuran. Lalu yang terakhir baca hasil pengukuran dengan melihat angka yang ditunjukkan dari jarum penunjuk menit dan juga detik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan alat pengukuran. Paling tidak kali ini saya akan menjelaskan 3 alat ukur yang akan kita gunakan. Yaitu yang pertama adalah jangka sorong, yang kedua adalah micrometer scope, dan yang ketiga adalah neraca Ohlhaus. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah jangka sorong. Apa sih kegunaan dari jangka sorong tersebut? Kegunaan jangka sorong adalah untuk mengukur suatu panjang atau diameter suatu benda. Jadi bagaimana caranya untuk menggunakannya? Itu yang pertama adalah kita harus memastikan skalanya itu berada pada di 0. Yang kedua adalah kita harus mengendurkan sedikit rahang yang ada pada jangka sorong tersebut. Yang ketiga adalah menggeser rahang pada jangka sorong ke arah kiri. Yang keempat, kita harus meletakkan benda yang akan kita ukur di antara kedua rahang tersebut. Yang kelima, kita menggeser kembali rahang pada jangka sorong agar mengapit benda tersebut sampai kencang agar pengukurannya adalah sudah optimal. Yang keenam, kita tinggal membaca pengukuran tersebut dan menghitung hasil pengukurannya. Yang kedua adalah micrometer scope. Apa sih kegunaan micrometer scope? Micrometer scope berfungsi untuk mengukur benda yang sangat kecil. Lalu bagaimana cara kita menggunakannya? Itu yang pertama, kita harus mengendurkan baut yang ada di samping micrometer scope. Yang kedua, kita harus memutar spindle dan anvil agar kita bisa meletakkan benda di antara keduanya. Yang ketiga, kita letakkan benda tersebut di antara kedua spindle dan anvil dan kita putar kembali sampai erat. Yang keempat, kita tinggal membaca skala yang ada pada micrometer scope dan menghitung jumlahnya itu ada berapa. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada neraca Ohlhaus. Apa sih kegunaan dari neraca Ohlhaus? Kegunaan neraca Ohlhaus itu adalah untuk kita menghitung suatu massa, suatu benda, agar kita mengetahui berat yang ada pada benda tersebut. Lalu bagaimana cara kita menggunakannya? Yang pertama, kita letakkan suatu benda di atas timbangan. Lalu yang kedua,
kita tinggal menggeser skala tersebut angka 0. Yang ketiga, apabila skalanya sudah sejajar dengan angka 0, kita sudah bisa menghitung dari neraca Ohlhoff tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung nilai rata-rata, nilai ketidakpastian pengukuran berulang, dan hasil pengukuran. Karena pada praktikum sebelumnya, rumus ketiga ini adalah rumus yang sangat dibutuhkan. Contohnya, saya akan mencontohkan pada pengukuran berulang pada alat ukur jangka sorong. Karena semua alat ukur yang pengukurannya berulang itu sama, rumusnya seperti ini semua. Yang pertama, yaitu saya contohkan panjang balok dalam 5 kali pengukuran. Nah, dapat dilihat sebagai berikut, yaitu 5,72 cm, 5,723 cm, 5,764 cm, 5,722 cm, dan 5,721 cm. Untuk menghitung nilai rata-ratanya itu kita menggunakan rumus pertama, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya dibagi dengan N, di mana nilai X1 itu 5,72 ditambah dengan 5,723, 5,764 dan 5,722 dan seterusnya. Setelah ini kita jumlahkan, dapatlah hasil 28,65 dan dibagi dengan 5. 28,65 dibagi dengan 5 dapatlah hasil 5,73. Kemudian bagaimana cara menghitung ketidakpastiannya pada pengukuran berulang? Rumusnya yaitu ketidakpastian sama dengan X max dikurang dengan X min dibagi dengan 2, di mana X max-nya itu 5,764 dikurang dengan 5,72 dan dibagi dengan 2. Hasil dari 5,764 dikurang 5,72 yaitu 0,044 dan dibagi dengan 2 hasilnya 0,022. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung hasil pengukuran, di mana hasil pengukurannya itu nilai rata-rata plus minus nilai ketidakpastian, di mana nilai rata-ratanya tadi yaitu 5,73 ditambah dengan plus minus yaitu 0,022 yang didapat dari ketidakpastian ini. Jadi inilah hasil pengukuran dari panjang balok dalam pengukuran 5 kali atau pengukuran berulang. Sama seperti pengukuran pada alat ukur lainnya, rumus ini juga digunakan.